Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang Allah rahmati, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan saya di acara kebanggaan kita, Gema Ramadan, tepat di hari ke-25 Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita sampai nanti di akhir Ramadan. Baik pemirsa, saya Mala akan menemani Anda bersama dua narasumber kita yang sudah hadir saat ini. Beliau adalah yang pertama Ustadz Haji Heru LC MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz Heru ini aktif di kajian tafsir ya di Iya. Masjid Al-Falah Surabaya. Al-Falah Dharma Surabaya. Setiap hari apa itu Ustadz, boleh tahu? Kamis insyaallah. Setiap hari Kamis ya, Iya. Subhanallah. Jadi ahli tafsir ya, masih enggak muda, Subhanallah. Dan kemarin baru pulang dari Jepang ya Ustadz ya? Ya, kemarin alhamdulillah dapat undangan dari Subhanallah. komunitas muslim Indonesia di sana untuk memberikan kajian 10 hari Ramadan di Tokyo, Jepang. Selama 10 hari. 10 hari di sampai Tokyo. pulang seperti orang Jepang ya. Iya, karena mata kecapean, matanya agak sipit. Subhanallah, alhamdulillah. Baik pemirsa, yang kedua narasumber kita yang tidak kalah luar biasa ya, Ustadz Mahsun Zain MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz warahmatullahi alhamdulillah aktif wabarakatuh. di Humas Ustadz ya, Iya. Humas Kemenak kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah. Baik Ustadz, sendiri aja tadi? Sendiri lancar semuanya, masih puasa Alhamdulillah. Ustadz ya? Iya. Iya. Baik pemirsa, alhamdulillah kajian kita sore hari ini dengan tema amalan-amalan di bulan Ramadan ya. Untuk Anda di rumah yang ingin bergabung dengan kami bisa di 031 5678216. Sekali lagi di 031 5678216. Baik, Ustadz, kita mulai. Sebelum masuk pada kajian kita amalan-amalan Ramadan, mungkin sebagian pemirsa di rumah ini ada yang bertanya, kok udah di akhir buncit ya, di paripurna Ramadan baru membahas amalan-amalan Ramadan, siapa nggak telat gitu Ustadz? Gimana Ustadz? Iya, kita mengakui bahwasanya dan nggak bisa memungkiri bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang istimewa ya. Ibaratnya dari 12 bulan ada satu yang istimewa, bulan Ramadan. Dalam satu minggu ada hari yang istimewa yaitu hari Jumat. Hari Jumat. Dalam seluruh manusia ini ada satu manusia, sok manusia yang istimewa yaitu Rasulullah SAW. Jadi karena ini suatu yang istimewa, kemudian kita berada di suatu tempat yang istimewa itu, maka tentunya kita menjadi seorang istimewa juga. Subhanallah. Ya, ibaratnya itu kalau botol minuman itu kalau dijual di tempat A, B, C itu akan bisa berubah harganya, meskipun tetap bentuknya bisa berubah karena kondisi tempatnya. Dijual di ya supermarket, dijual di hotel bintang 5 tentunya akan berbeda. Sama halnya kita saat ini, karena di bulan puasa kita menjadi sosok yang istimewa, karena di bulan yang istimewa tidak kita lihat di belakang atau di tengah atau di depan, karena ini seluruhnya istimewa, makanya tidak ada salahnya pada kesempatan kali ini kita juga akan berbicara tentang amalan-amalan. Meskipun tadi katanya Mbak Mala tadi dibuncit ya, meskipun itu, tapi tetap karena istimewa berarti seluruhnya istimewa. Tetap Maka istimewa tetap harus ya, kita bahas subhanallah. hal seperti ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang istimewa ya Ustadz ya. Amin, amin. Baik, nah untuk pertama ini Ustadz, bisa diterangkan amalan apa sih, apa ada amalan khusus gitu di bulan Ramadan ini Ustadz? Bisa dimulai Ustadz Heru. Oh ya, di bulan puasa ini banyak amalan yang bisa kita lakukan. Iya. Diawali tentunya puasa itu sendiri ya. Yang wajib. Yang wajib ya tentunya. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani itu, al-a'malu indallahi sab'atun. Ada 7 amal yang di sisi Allah. 7 kategori amalan. Jadi 2 pertama disebutkan oleh
Rasulullah SAW itu amalani mujibani, 2 perbuatan amal soleh yang itu dibalas oleh Allah, pasti dibalas. Yang kedua adalah kategori kedua amalani biamsaliha, 2 perbuatan yang juga dibalas oleh Allah tapi setimpal dengan perbuatan itu, sudah 4. Kemudian yang kelima perbuatan yang dikali lipatkan 10, itu ada 5 sudah. Yang keenam perbuatan yang dikali lipatkan sampai 700 kali lipat, ya ila sabi mi'atin dif. Kemudian yang terakhir itu sebuah amal di mana layak lamu thawaba amilihi ilallah azza wa jalla, tidak ada yang tahu bagaimana ganjarannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa itu sendiri ya. As-saumli wa ana ajzi bihi, itu ya, puasa Ramadan. Jadi satu amalan itu tentunya bulan puasa ini. Nah, kemudian di dalamnya itu include ada tilawah, kemudian ada ya infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Sangat banyak. Jadi kalau kita bahas satu persatu memang waktunya kurang ya. Iya, subhanallah. Jadi sangat banyak kesempatan amal ibadah yang harus kita lakukan di bulan puasa ini karena ganjarannya itu berlipat dibandingkan ya di luar bulan Ramadan. Tetapi kalau boleh saya menyampaikan satu yang biasanya terlupa itu amalan di bulan puasa ini yang dianjurkan oleh Rasul itu adalah berbanyak berdoa. Berbanyak berdoa. Berbanyak berdoa. Itu yang kalau dari saya pribadi yang biasanya terlenakan, terlupakan itu adalah berdoa. Padahal ya doa menjadi kekuatan, bahkan dikatakan oleh Rasul kan ruhul ibadah. Jadi segala amal ibadah tadi yang 7 itu tadi, ruhnya itu adalah doa itu sendiri. Baik. Untuk Ustadz Mahsun, menurut panjenengan gimana ini? Ada amalan apa saja yang mestinya kita lakukan di bulan suci Ramadan, terlebih di akhir-akhir 10 terakhir ini, Ustaz? Baik. Kalau sudah bicara tentang amalan di bulan Ramadan, itu sangat luar biasa banyaknya. Sederhana saja yang selama ini kita rasakan, barangkali menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan itu salah satu di antara amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita seringkali lalai, kita seringkali melupakan karena kecapean setelah tugas dinas, mungkin setelah sholat asar tidur, atau mungkin karena kita ogah-ogahan aktivitas sesibuk seperti itu sehingga sempat menunda, ya mungkin 5 menit, bisa jadi 10 menit dan seterusnya. Nah, ini adalah sesuatu yang disunahkan adalah menyegerakan berbuka. Kemudian mengakhirkan sahur. Ini juga sesuatu yang terkadang kita lupakan. Bahkan saat kita bangun malam, mungkin ya mohon maaf ya karena sudah capek, lebih baik makan jam 1 pagi, jam 2 pagi, kemudian jaga-jaga kalau kemudian ketiduran kan gitu. Gitu ya. Ini yang biar tidurnya lebih kebanyakan gitu, dialami oleh masyarakat pada umumnya. Dan sesungguhnya kalau sudah bicara tentang syam, puasa, selain ada sesuatu yang disunahkan, juga sesungguhnya puasa itu ada 2 yang dikategorikan oleh beberapa para ulama. Ada puasa khusus dan ada puasa untuk masyarakat yang yang umum, awamul awam. Sedangkan yang khawasul khawas, yang khusus, itu barangkali puasa yang tidak sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Dia betul-betul melakukan proses kehusukan saat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dia juga melindungi matanya dari maksiat, melindungi tangan, pikiran, hati dari kemaksiatan. Ya boleh jadi kalau para ulama-ulama salaf terdahulu, bulan Ramadan adalah bulan kekhususan untuk takarub ilallah, seperti itu. Takarub. Jadi sesuai tadi doa ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik. Kemudian Ustaz, tadi disebutkan sedikit tentang ada perbuatan yang dilipat gandakan 700 kali lipat itu, Ustaz. Iya. Ya, itu apa saja, Ustaz? Kalau di dalam hadis itu, tentunya hadis kan menjelaskan tentang Al-Qur'an ya.
Di dalam Al-Qur'an kita menemukan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Jadi amalan yang dikali lipatkan itu adalah yang bersifat infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Hanya khusus untuk itu Ustaz ya? Ya, untuk pada wilayah ini itu adalah infak yang sedekah yang memang ada hitam dan putihnya dalilnya ya. Di dalam hadis itu dijelaskan juga, hadisnya itu panjang, dijelaskan juga di situ disebutkan adalah infak. Jadi apakah kemudian infak, sedekah, kemudian zakat dan lain sebagainya, mungkin dalam kategori yang seperti ini insya Allah kemudian dikali lipatkan menjadi sampai 700 insya Allah. Itu tidak hanya di bulan Ramadan Ustaz? Ya, sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi ketika berbicara di bulan Ramadan akan ada keistimewaan-keistimewaan yang lain. Kenapa? Di bulan Ramadan kan dikenal dengan yang namanya bulan penuh berkah. Bulan penuh Iya. berkah. Bolehlah kalau di dalam hadis itu tertulis 700 kali lipat. Tetapi kemudian dilaksanakan itu di bulan puasa yang penuh dengan berkah. Sedangkan berkah itu secara bahasa adalah ziyadatul khair, ya. Selalu bertambahnya kebaikan-kebaikan, bisa jadi lebih dari 700 kali lipat. Kalau ikhlas. Iya, tentunya. Kalau ikhlas dan tentunya sesuai dengan sunnah Rasul ya. Iya. Tata caranya kurang lebih seperti itu. Subhanallah. Baik. Kemudian untuk sholat tarawih nih ya Ustaz ya. Kan banyak kita itu mendengar ada fadilah-fadilah tertentu di setiap malamnya. Itu benar begitu ya Ustaz ya? Jadi kalau berbicara hadisnya tentang pembagian bulan 10 hari di dalam bulan puasa selama 30 hari ini, 29 atau 30 hari ini, ya hadis itu masih diperdebatkan para ulama. Diperdebatkan para ulama yang ada yang mengatakan dimasukkan kategori itqu minan nar, dimasukkan dalam maghfirah, ampunan Allah, kemudian rahmat, ya. Terlepas dari perbedaan hal itu yang menjadi perdebatan para ulama, diskursus yang begitu panjang, tapi kita harus menyadari bahwasanya tiga-tiganya ini memang ada di bulan puasa. Tiga-tiganya ini fadilahnya. Pasti itu, ya. Itqu minan nar, kemudian kenapa itqu minan nar juga masuk karena banyak hadis juga yang menceritakan bagaimana orang yang berpuasa itu kemudian mendapatkan satu pintu yang khusus untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pintu Babur Royan ya disebut oleh Rasulullah. Kemudian bulan rahmat. Luar biasa kalau kita berbicara rahmat, ya ternyata tidak hanya dalam konteks ritualitas ibadah kita ya. Dalam konteks muamalah pun ternyata di bulan puasa ini semuanya banyak dapat rezeki. Tidak hanya yang sholat, ibadah, baca Quran yang tidak tampak dalam bentuk pahala ya, tetapi dalam bentuk materi kan banyak. Orang-orang yang membuka lapak, kemudian kalau kita lihat di Masjid Al-Akbar itu langsung banyak stan-stan, kemudian peredaran keuangan ekonomi kita begitu luar biasanya, banyak transaksi-transaksi, kemudian ya Baitul Mal rame didatangi orang untuk berzakat, tapi juga Baitul Mal juga rame. Semakin rame ya. Semakin rame juga. Jadi membawa rahmat untuk semuanya insya Allah. Kemudian juga maghfirah ya, tidak bisa kita lepaskan juga bulan puasa ini. Tentunya semakin banyak kita melakukan ketaatan, tentunya dosa-dosa kita akan menjadi terhapus karena amal ibadah termasuk kafarohnya dari dosa-dosa kita. Amin, amin. Baik, Ustadz Mahsun. Ya. Masih di bab tarawih tadi, Ustadz ya. Kan di situ kita dengar setiap malam kalau hari ke-27, hari ke-17, setiap malamnya ada fadilah-fadilah tertentu. Kemudian misalkan nih, ada seseorang yang sholat tarawih tapi tidak ikut berjamaah di masjid. Mungkin mereka sibuk gitu ya Ustadz ya. Nah tetapi dia, aku 4 rakaat aja deh, sekedar untuk timbang gak belas, nah begitu. Apa itu juga termasuk mendapatkan fadilah itu Ustadz? Baik. Iya, tapi Ustadz maaf nanti dijawab setelah yang satu lewat ya Ustadz ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda pariwara berikut ini.
Marhaban ya Ramadan. Bersihkan diri, sucikan hati. Menemani saat menjelang berbuka puasa Anda, Gema Ramadan. Setiap hari selama bulan Ramadan, pukul 16.30, di sini, di TVRI Jawa Timur. Yang trendy juga bergaya, elegan nyaman dipakai, hanya ada pada busana tas matas. Busana muslim terkini, cerminan pribadi, paling pantas dipakai hanya tas matas. Tas matas, tas matas, tas matas, tas matas, tas matas, tas matas, tas matas. Pakai tas matas pasti pantas. Lama-lama bisa bangkrut. Coba bandingkan dengan hasil panenku. Wih, Makanya pakai Petrofis. manfaatnya Bisa mempercepat pertumbuhan ikan dan udang. Juga memperbaiki kualitas air tambak. harganya Petrofis lebih murah dibanding merek yang lain. Tapi kualitasnya pasti lebih bagus. Petrofis, produksi petrokimia Gresik. Yang trendy juga bergaya, elegan nyaman dipakai, hanya ada pada busana tas matas. Busana muslim terkini, cerminan pribadi, paling pantas dipakai hanya tas matas. Tas matas, tas matas, tas matas, tas matas, tas matas, tas matas, tas matas. Pakai tas matas pasti pantas. Gimana Pak De dengan puasa Ramadan untuk masyarakat Jawa Timur, peningkatan keimanan? Kita memang mengharapkan masyarakat yang religius di Jawa Timur ini, satu ciri utama dari tahun ke tahun nampak sekali bahwa bulan suci sebagai indikasi manifestasi terhadap kepedulian kepada sesama itu sangat luar biasa. Hampir setiap kegiatan kepedulian terhadap umat yang tidak beruntung, yatim piatu, itu dilakukan oleh umat-umat Islam di Jawa Timur. Matur suwun Pak De. Matur nuwun. Semoga Pak De tambah sehat, Alhamdulillah. tambah barokah selamanya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Gema Ramadan. Bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja silakan di 0315678216. Sekali lagi, 0315678216. Tema kita hari ini adalah amalan-amalan di bulan Ramadan. Bersama dua narasumber kita, Ustadz Heru bersama Ustadz Mahsun. Baik Ustadz, kita lanjutkan tadi. Ya. Silakan langsung dijawab Ustadz. Baik. Kalau sudah masuk dalam persoalan ibadah, khususnya ibadah sunnah di bulan Ramadan, sholat taraweh. Sholat taraweh ini memang di masyarakat pada umumnya ada yang melaksanakan dengan bilangan rakaat 8, ada juga yang 20. Secara khusus itu juga ada yang lebih dari 20. Pada zaman Khalifah Umar itu juga melakukannya. Namun karena ini merupakan ibadah sunnah yang lebih diwajibkan. Mengapa? Karena ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh umat Muhammad. Rasulullah Muhammad SAW sendiri ketika di bulan Ramadan ini awalnya sholat sendiri beliau, kemudian diikuti oleh salah satu sahabat. Pada hari kedua, ketiga, kian hari kian banyak jumlah jamaah yang mengikuti Rasul untuk melakukan sholat sunnah ini semakin banyak. Lah, saat dimana jamaah demikian banyak, saat itu kemudian Rasulullah tidak melakukan sholat
berjamaah, tetapi beliau melakukan sholat di rumah sendiri. Nah ini tentu saja memberikan isyarat bahwa agar pada akhirnya nanti umatku tidak menjadikan sholat sunnah ini menjadi sesuatu yang diwajibkan. Lah kaitannya dengan wis yang penting aku masyarakat pada umumnya yang awam, wis yang penting aku sholat, entah itu 8 rakaat, entah itu 2 rakaat. Kalau ini dalam proses pembelajaran boleh. Tetapi kalau itu sudah tahu bahwa fadilah amal yang ada di bulan Ramadan dengan melakukan sholat-sholat sunnah, maka sesuatu yang harus dilakukan ya tidak boleh seperti itu. Sayang sekali iya, ya, eman. Iya, baik. Ada tambahan mungkin Ustaz Heru? Ya, kalau fadilahnya di bulan puasa ini ya, ini kan 10 hari terakhir ya, iya, benar. 10 hari terakhir, jadi ada satu momen yang sangat krusial, kalau saya sebut dengan krusial, karena itu adalah yang tidak akan ada di bulan puasa 30 hari atau 29 hari ya, tapi itu hanya ada 1 hari saja, 1 malam saja, itu Lailatul Qadar. Ya, itu sangat krusial sekali kalau kemudian kita lepaskan. Nah, mengambil kata-kata Lailatul berarti kan malam ya, malam. Kemudian sedangkan sholat tarawih tadi yang disampaikan oleh Ustadz tadi, pelaksananya malam. Jadi ketika orang melaksanakan sholat tarawih di 10 hari terakhir ini, ada kemungkinan besar dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi fadilah yang pertama adalah yang sangat krusial, itu adalah malam Lailatul Qadar itu sendiri. Kemudian pada malam 10 hari terakhir yang disunahkan oleh Rasulullah SAW juga itu adalah i'tikaf di masjid. Sehingga kita melihat ya banyak masjid-masjid kemudian menyelenggarakan untuk i'tikaf bersama. Iya, baik, kita sapa dulu pemirsa yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak dari mana? Dengan siapa? Di Surabaya. Pak siapa? Pak Ali. Pak Ali. Iya. Iya, Pak Ali di Surabaya. Masih puasa Pak Ali ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak pertanyaannya. Halo, mau nanya. Ya. Berkaitan dengan sahur tadi, kan disunahkan mengakhirkan. Pertanyaan saya, ini kan akhir ini disunahkan untuk i'tikaf. Misalnya kami bangun jam 2 atau setengah 3, apakah saya sahur dulu atau i'tikaf dulu yang baik? Baik. Sudah Pak Ali cukup? Ya. Iya, terima kasih banyak Pak Ali. Oh, yang kedua, baik. Bagaimana kan orang Islam sengaja meninggalkan puasa? Bagaimana hukumnya? Apakah harus mengganti nanti apabila sudah dia sadar? Ya, terima kasih. Iya, kembali kasih. Terima kasih Pak Ali di Surabaya ya. Silakan Ustadz Heru ya. Jadi Pak Ali yang pertama, i'tikaf dulu atau sahur dulu ini yang lebih afdol? Ya. Monggo. Agar berbagi sama Ustadz, kan Ustadz tadi yang menjelaskan ini ya. Saya yang kedua. Oh gitu. Baik, silakan Pak Masun. Baik, terima kasih. Sesungguhnya untuk melakukan i'tikaf itu bagian daripada amalan yang disunahkan. Terlebih ketika ini merupakan 10 hari ketiga di bulan Ramadan. Maka kita harus melakukan i'tikaf. Kalau kemudian sahur merupakan sesuatu yang diakhirkan adalah bagian daripada sunnah, maka setelah i'tikaf kan ada waktu ya sebelum imsakiyah, dibatasi oleh waktu imsakiyah, maka terlebih dahulu kita melakukan sahur. Jadi kemudian melanjutkan pada proses i'tikaf untuk menjelang sholat subuh dan seterusnya. Berarti ketika sudah tarhim itu ya, masuk imsak, itu masih boleh sholat witir atau sholat malam dan sebagainya itu Ustaz ya? Sesungguhnya kalau kita apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa intinya kita perbanyak doa, ya, doa yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah adalah terus diperbanyak, karena ini merupakan minggu-minggu terakhir dari bulan Ramadan, seperti itu. Iya, iya. Baik, bisa ditambahkan Ustaz Heru, silakan. Ya, saya nomor 2 aja tadi ya. Oh, yang kedua. Yang kedua tadi sengaja meninggalkan puasa. Bagaimana? Ya, terima kasih Pak Ali pertanyaannya. Agama kita ini kalau ditanya ini, malah ditanya, Islam itu agama yang
mudah atau indah? Kalau misalnya Mbak Meli ditanya gitu, jawabannya mudah atau indah? Indah dan mudah. Indah dan mudah. Iya. Jadi yang pertama kalau berbicara dalil, yang ada itu hanya menunjukkan Islam itu mudah. Innadin yusrun. Jadi agama Islam itu agama yang mudah. Kemudian dengan kemudahan itu insya Allah kemudian menjadi agama yang indah. Nah, bulan puasa ini memang untuk sebagian orang, bagi yang tidak terbiasa, itu akan menjadi kesulitan tersendiri. Tetapi hakikatnya sekali lagi agama kita ini mudah. Berarti salah satu kategorinya adalah puasa itu sebenarnya juga mudah. Nah, ketika puasa itu dikatakan oleh Rasulullah SAW itu mudah, kemudian ada orang yang tidak melaksanakan hal itu, ini khusus pada puasa Ramadan ya, khusus pada puasa Ramadan, kemudian dia meninggalkan dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, maka dia itu tidak diperbolehkan untuk mengqadha'nya lagi. Tidak boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, kenapa kau tidak diperbolehkan? Karena di sini saking luar biasanya bulan puasa ini. Jadi kesempatannya hanya pada 29 atau 30 hari itu. Nanti kalau tidak bisa dilaksanakan atau bolong pada kesempatan saat itu, maka tidak akan bisa diganti dengan yang lain. Ini bentuk sebuah pengistimewaan 29 ataupun 30 hari di bulan Ramadan. Kecuali bagi mereka yang kemudian membatalkan puasanya karena uzur syar'i, masih diperbolehkan untuk mengqadha. Jadi tidak diperbolehkan untuk mengganti bagi mereka yang sengaja membolongkan puasanya, dikarenakan pengistimewaan bulan puasa hanya di bulan puasa itu sendiri, tidak kemudian dibawa ke bulan yang lain. Iya. Baik Pak Ali, mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya seperti itu. Nah, kemudian Ustaz, tadi dijelaskan betapa istimewanya bulan Ramadan, betapa istimewanya 10 hari terakhir ini ya. Nah, kemudian bagaimana untuk para pemirsa yang wanita ini, Ustaz? Tentunya mereka ada yang namanya udzur syar'i tadi ya. Salah satunya adalah menstruasi misalkan. Nah, mereka kan tidak bisa i'tikaf, tidak bisa baca Quran, tidak bisa sholat. Itu gimana, Ustaz, solusinya untuk tetap bisa dekat kepada Allah? Monggo, mau siapa Ustaz? Ustaz Masun dulu, baik, monggo. Apapun batasan kita yang terkena udzur syar'i, tentu saja Allah masih memahami dan mengerti. Seberapa dekat doa hamba kepada Sang Khalik Allah Rabbul Izzati, maka selalu didengarkan. Jadi Allah tidak akan melihat pada hamba yang sedang udzur syar'i maupun tidak. Ketika hamba itu mempunyai udzur syar'i, maka zikir yang lebih banyak dikumandangkan, baca sholawat yang lebih diperbanyak, istighfar itu pun tidak akan menghalangi hijab antara makhluk dengan Sang Khalik. Jadi tidak ada alasan bagi kita sesungguhnya di bulan Ramadan ini, momentum yang sangat strategis untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apapun halangannya, tetap kita lakukan upaya-upaya zikrullah seperti itu. Jadi tetap dapat fadilah-fadilah yang sudah disampaikan itu, Ustaz ya, seperti sholat malam, kemudian baca Quran itu. Kalau sholat itu kan tentu saja sudah terpisah ya, karena wanita kan tidak boleh melakukan ketika ada udzur syar'i seperti itu, termasuk puasa, termasuk di dalamnya i'tikaf di masjid. Jadi cukup dengan zikir di luar masjid pun juga Allah mengerti dan maha tahu. Saya pikir begitu, Ustaz. Iya. Boleh Ustaz Heru ditambahkan? Ya, posisi perempuan itu kan tidak bisa lepas dari kodratnya, di mana Allah sendiri yang menciptakan. Iya, benar. Ketika misal ini saya analogikan, ketika orang itu menciptakan sebuah benda, tentunya ketika benda itu memiliki kekurangan, tentunya kekurangan itu sudah akan diantisipasi oleh penciptanya. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan wanita dengan kodratnya yang sangat berbeda dengan laki-laki, apalagi pada tataran aplikatifnya di ibadah, sholat, puasa, tentunya Allah sudah memberikan antisipasi di sisi kekurangannya itu. Kalau boleh saya menyebut itu kekurangan ya. Kenapa? Karena banyak cerita dari sahabat radhiyallahu anhum tentang bagaimana wanita itu kemudian ingin memperjuangkan hak-haknya karena kecemburuan terhadap pendapatan pahalanya dibanding laki-laki yang sangat luas untuk mendapatkan pahala. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah atau kepada para sahabat, bagaimana dengan kondisi kita?
Kata Rasulullah SAW, engkau tidak perlu berangkat jihad, tetapi engkau sudah berada di rumah dengan menjaga segala ya izah, kesucian, kemudian amanah dari suami, engkau sudah mendapatkan pahala jihad. Jadi berbeda perbuatan, tapi yang didapatkan insya Allah sama. Insya Allah sama, karena Allah Maha Tahu itu tadi. Ya, baik, kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Rosidi. Bapak Rosidi. Pak Rosidi di Prabu Indonesia. Maaf, kurang jelas Pak. Pak siapa? Rosidi, Pak. Tarmizi. Tarwidi. Pak Toyib, Pak Toyib. Pak Toyib. Ya. Ya, Pak Toyib. Baik, Pak Toyib di mana Pak Toyib? Gini Bu, saya mau tanya sama Pak Ustaz. Ye, monggo. Gimana Pak, kita ini seumpama itikaf di mulai jam 1 sampai setengah 3. Setelah itu kita makan sahur. Setelah itu kan kita kelelahan tidur. Gimana Pak, saya kira-kira mendapatkan malam keistimewaan Pak? Mohon penjelasannya. Atau tidur apa karena kita kelelahan, ngantuk lah maksudnya gitu. Iya. Sudah cukup Pak Toyib? Dan lagi Pak, kalau kita sahur, batas dari imsak apa bentuk tubuh Pak? Gimana? Gimana yang kedua Pak Soyib? Batas sahur itu Pak, batas sahur. Pas sahur. Itu dari imsak, apakah bentuk subuh maksud saya ya? Apakah? Bentuk subuh. Azan subuh. Batasannya gitu ya Pak Toyib. Imsak atau azan subuh. Iya baik. Batasnya dari imsak atau bentuk subuh atau azan itu. Terima kasih. Iya. Mohon penjelasan dari Baik, terima kasih Pak Toyib, akan dijawab oleh Ustadz kita. Baik, silakan Ustadz Mahsun dulu ya. Jadi yang pertama, apakah dapat keistimewaan ya ketika setelah sahur kemudian tertidur? Bagaimana Ustadz? Terima kasih Bapak Toyib atas pertanyaannya, bahwa kita di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, saat kita kelelahan, itu pun juga Allah tidak pernah memaksa kepada hamba-hambanya harus dipacu, harus sekian, misalkan harus melakukan sholat sunnah sekian puluh, sekian ratus, tidak seperti itu. Jadi itu pun juga disesuaikan dengan kemampuan, batasan manusia itu sendiri. Misalkan seperti masyarakat kita yang awam, kan tidak harus kita paksa-paksakan. Kecuali kalau kemudian dia sudah memahami dan mengerti serta substansi dari isi Ramadan itu sendiri, yang penuh dengan keberkahan, itu boleh dipacu. Jadi ada strata keagamaan ya, ada yang faham, ada yang betul-betul faham, ada yang sangat tidak faham. Jadi itu tentu saja disesuaikan, dan Allah Maha Tahu, Allah Maha mengetahui atas kekuatan hamba-hambanya. Saya pikir begitu. Jadi kembali ke niat itu ya Pak. Boleh, innama amalu binniyah. Baik, terima kasih. Yang kedua ini Ustadz Heru ya, batasan sahur seperti yang saya tanyakan tadi ya. Jadi apakah ketika sudah imsak, misalkan mungkin ada yang baru bangun, kemudian imsak kurang 4 menit, nah belum masak mie, belum goreng tempe, ini gimana buru-buru udah imsak baru kesempatan makan, itu bagaimana? Monggo. Terima kasih Pak Toyib. Yang perlu saya tegaskan di awal, kita disunahkan untuk sahur. Untuk apa? Untuk kesempurnaan, untuk optimalisasi puasa kita. Nah, ketika prosesi sahur itu sendiri, memang yang lebih amannya itu adalah ketika pada wilayah imsakiyahnya. Untuk kita menyetop terlebih dahulu, untuk sisi amannya. Dalam konsep fikihnya itu ikhtiyati, kehati-hatian kita itu di imsakiyahnya. Lalu bagaimana ketika orang itu mepet, kemudian tinggal 4 menit tadi kata Mbak Mala, sebelum azan subuh, ya silahkan. Kalau mepet ya, dalam kondisi mepet, karena kembali kepada urgensinya dari sahur itu sendiri. Kemudian bagaimana azan, ketika sudah dengar azan, mungkin sudah mepet 4 menit sebelum azan, kemudian makan, lagi makan,
masih di dalam mulut ini, nasi, kemudian azan. Nah ini apakah harus dimuntahkan ataukah harus dimakan? Ditelan Ya lagi. ditelan. Sudah azan. Iya. Nah ini para ulama ada diskursus tentang hal ini. Kenapa? Pemaknaan terhadap azan itu sendiri. Apakah azan itu mulai awal Allahu Akbar atau runtutan azan yang kemudian diakhiri sampai la ilaha illallah. Nah, ada yang mengatakan silahkan ditelan. Silahkan ditelan. Tetapi kemudian tidak mempermudah sampai nanti pemahaman sampai la ilaha illallah. Kenapa? Tetap disarankan pada wilayah imsakiyah berarti agak sedikit diawal-awalkan lagi. Jadi kalau sudah dengar azan langsung secepatnya kalau memang sudah kepepet itu. Tapi jadi kalau ditelan aja Ustaz ya. Ya, ditelan aja. Terus Silakan kalau minumnya, kepepet. Ustaz, keselak. Diusahakan pokoknya secepatnya. Jangan kemudian nanti kan ada yang ulama yang menafsirkan sampai azan la di ilaha sini itu ya azan penuh. Mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Sampai la ilaha illallah. Akhirnya Santai disantai-santai sampai la ilaha illallah. Alangkah lebih baiknya tetap dijaganya itu pada wilayah imsakiyah sampai menjelang azan. Tapi kalau sudah dalam kondisi kepepet ya tidak ada masalah. Insyaallah seperti Baik, itu. terima kasih. Ya, begitu ya Pak Thoyib, sudah terjawab. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kajian kita Gema Ramadan setelah yang satu ini. Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Marhaban ya Ramadan. Bersihkan diri, sucikan hati. Menemani saat menjelang berbuka puasa Anda, Gema Ramadan. Setiap hari selama bulan Ramadan, pukul 16.30, di sini, di TVRI Jawa Timur. Semprot. Lama-lama bisa bangkrut. Coba bandingkan dengan hasil panenku. Wih, Makanya pakai Petrofis. manfaatnya Bisa mempercepat pertumbuhan ikan dan udang. Juga memperbaiki kualitas air tambak. harganya Petrofis lebih murah dibanding merek yang lain. Tapi kualitasnya pasti lebih bagus. Petrofis, produksi petrokimia Gresik. Yang trendy juga bergaya, elegan nyaman dipakai, hanya ada pada busana Tasmatas. Busana muslim terkini, cerminan pribadi, paling pantas dipakai hanya Tasmatas. Tasmatas, 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 Tasmatas. Pakai Tasmatas pasti pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa 1436 Hijriah. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bulan Ramadan datang, dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggulah para syaitan. Saya, Imam Abror, Ketua Harian KONI Jawa Timur, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1436 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bisa disebut beriman seseorang sebelum dia bisa mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Mari kita tingkatkan kepedulian kita, salurkan zakat, infak, sodakoh, Bapak, Ibu, Saudara pada BAS Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 031 5678216. Kami tunggu ya. Baik, Ustadz Mahsun. Iya. Untuk kita ke zakat fitrah ini, kan salah satu amalan di bulan Ramadan juga ya Ustadz ya. Nah, untuk zakat fitrah ini diberikan kepada orang tua sendiri itu boleh nggak ya Ustaz? Gini, kaitannya dengan zakat maka dibagi jadi dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini sesungguhnya adalah untuk membersihkan dari diri kita untuk menuju yang fitri. Maka untuk itu zakat fitrah setidaknya diberikan kepada 8 asnaf. Gitu Ustaz ya. Salah satunya adalah fakir miskin. Kemudian ada ibnu sabil. Kemudian ghorim. 8 asnaf. Mungkin Ustaz nanti bisa melengkapi dengan dalilnya. Terus kaitannya dengan bagaimana jika zakat itu kita berikan kepada orang tua kita sendiri. Tentu kalau orang tua kita itu menerima, itu juga tidak ada masalah. Tetapi kalau memang orang tua kita itu menolak, maka harus kita salurkan kepada 8 asnaf yang sangat-sangat membutuhkan. Barangkali seperti itu. Jadi tidak ada ketentuan boleh kalau orang tua yang bagaimana begitu, Ustaz? Tentu kalau orang tua yang kategori fuqara wal masakin ya. Dan insya Allah bagi seorang muslimah itu akan lebih baik ketika dia menyalurkan zakatnya, bukan sebagai seorang mustahik, tapi sebagai seorang muzaki, orang yang berzakat atau mengeluarkan zakatnya, seperti itu. Iya, baik. Kalau menurut Ustaz Heru? Ya, benar yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwasanya ada kategori-kategori tersendiri bagi mereka yang akan mustahiknya ya, akan menerima zakat. Nah, memang dari 8 itu tidak secara eksplisit disebutkan tentang orang tua, ya. Nah, bagaimana kalau orang tua menerima, apakah boleh menjadi seorang mustahik dari seorang muzaki yang itu anaknya sendiri? Yang dikatakan Ustaz tadi ya benar, bahwasanya orang tua melihat mau atau tidaknya menerima. Tetapi alangkah lebih baik ketika seorang anak itu memberikan kepada orang tuanya, itu lebih baiknya bukan dalam status hartanya itu adalah sebagai zakat. Kenapa? Karena bantuan seorang anak kepada orang tua itu wilayahnya itu sangat luas, tidak hanya pada wilayah zakat saja. Alangkah lebih baiknya zakat itu kemudian diberikan kepada orang-orang yang memang lebih berhak. Kan tanpa harus zakat sendiri ya menjadi kewajiban seorang anak yang sudah mampu untuk membantu orang tuanya. Jadi sudah ada pintu-pintu tersendiri bagi seorang anak itu membantu orang tuanya. Lebih baik lagi itu adalah diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, yang 8 asnaf itu tadi. Selain untuk menjalin silaturahim dan lain sebagainya. Iya, baik. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Muhammad Alfian Fitrianto Sidoarjo. Lengkap sekali Bapak Alfian ya. Ya. Baik, Bapak ini ada hadiah khusus ya. Insya Allah. Okay. Ada kuis ya, Bapak mau siap? Insya Allah. Iya, dari Tasmatas ya. Pakai Tasmatas pasti pantas ya. Untuk hadiah ini dipersembahkan oleh Tasmatas ya. Hadiahnya nanti bisa diambil Bapak ya di kantor. Tapi ada syaratnya ya Pak ya, harus ikut kuis terlebih dahulu ya. Bapak Alfian? Iya, sudah siap pertanyaannya? Insya Allah. Baik, silakan Pak Heru, Ustadz Heru, monggo diberikan pertanyaan untuk bisa mendapatkan Tasmatas. Iya, Bapak Alfian, ada 2 amalan yang besar, ada 1 amalan yang besar yang di 10 hari terakhir. Itu amalan apa yang tidak ada di hari-hari sebelumnya di bulan puasa. Kemudian ada 1 momen yang luar biasa juga di 10 hari terakhir. Momen apakah itu?
insya Allah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya. Gimana? Betul Ustaz ya? Betul. Alhamdulillah. Pak Alfian ya? Saya juga tanya masalah Lailatul Qadar itu. Oh iya, baik. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya, Lailatul Qadar itu apakah turunnya 10 hari? 21, 22, 23, apakah hanya Malam ganjil itu ya? malam 3, malam ganjil lah. Apakah turunnya itu kira-kira malam ganjil atau malam 10 digeruduk di grebek kabeh gitu? Apakah hanya ganjil-ganjil? Kalau ganjil-ganjil itu Pak Ustadz, padahal pernah puasa itu ada yang tidak sama. Situ maleman, sini belum. Nah kalau pas maleman, yang turun sini nggak maleman, lah nggak turun. Gitu loh. Makanya mohon keterangan turunnya Lailatul Qadar itu apa pas malam ganjil atau 10 hari yang terakhir itu? 10 hari yang terakhir. Matur suwun. Pak Alfian, halo. Pak Alfian. Iya, baik. Pak Alfian nanti bisa diambil ya hadiahnya di kantor TVRI ya. Baik, di jam kerja dengan membawa identitas Pak Alfian ya. Baik, langsung dijawab Ustaz. Silakan Pak Mas Hun, nggih, monggo. Sudah jelas pertanyaannya ya Ustaz? Iya. Iya. Monggo. Bicara tentang Lailatul Qadar adalah malam seperti 1000 bulan ya, pahala yang akan diterima. Tentu dalam hal ini ada beberapa pendapat para ulama yang memberikan ikhtisar atau penjelasan bahwa ciri-ciri munculnya atau hadirnya malam Lailatul Qadar. Salah satu di antara ciri-cirinya itu memang disebutkan dalam malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, 25, 27, bahkan sampai 29. Tentu hal ini tidak kemudian menjadi patokan kita bahwa kalau kemudian malam ganjil kita lebih melakukan peribadatan ini secara maksimal. Tidak harus seperti itu. Tetapi di malam-malam yang lain pun juga boleh melakukan hal-hal yang sama ketika pada malam-malam ganjil. Benar apa yang disampaikan oleh Bapak Alfian, bahwa ketika di sini malam ganjil yang mungkin puasanya lebih dahulu akan berbeda hitungan ganjilnya dengan ikut yang mana gitu, ya. Ini kan kemudian menjadi tumpang tindih pemahaman. Jadi saya pikir konsep Lailatul Qadar itu adalah Allah memberikan hadiah kepada hamba-hambanya yang kuat semangatnya untuk melakukan ibadah di malam-malam terakhir. Jadi kalau kemudian pertanyaannya Pak Alfian, di mana letak Lailatul Qadar ketika ada perbedaan puasa? Jadi Lailatul Qadar itu adalah hadiah yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang begitu kuat melakukan proses-proses ibadah di penghujung bulan Ramadan. Jadi yang terpenting adalah tidak harus di malam-malam ganjil aja kita tekun ibadahnya kenceng gitu Ustaz ya. Di awal pun juga harus seperti itu mestinya. Di awal pun juga harus seperti itu. Iya, baik. Sekarang kita mungkin Pak Heru ada pesan terkhusus untuk para pemirsa ya. Jadi sebagai bekal untuk kita lebih semangat lagi ibadah apa yang perlu kita tekankan di beberapa hari terakhir ini. Silakan. Ya. Terima kasih. Pemirsa dimanapun berada, bulan puasa adalah bulan yang istimewa, sangat disayangkan ketika kita tidak optimal untuk menggunakan bulan puasa yang tahun ini yang akan berakhir tentunya. Lakukan apa-apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW, apalagi pada 10 hari terakhir, perbanyak amal-amalan yang terkhusus itu telah dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah itikaf ya, salah satunya itikaf, karena ketika kita melaksanakan itikaf maka akan banyak sejurus kemudian pada pelaksanaan salat itikaf itu, pada itikaf itu kan banyak juga amal-amalan saat itu, bisa tilawah, bisa zikir, kemudian kita bisa mendapatkan amal-amalan silaturahim dengan
sama orang-orang yang baru kita kenal di masjid itu akan banyak. Satu amalan itikaf kemudian memberikan cakupan amal-amal soleh yang banyak. Iya. Maka tolong dilaksanakan itikaf itu seoptimal mungkin di Baik. akhir bulan puasa ini. Iya, terima kasih banyak Ustadz Heru dan Ustadz Mahsun kehadirannya di studio. Ya, pemirsa, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Demikian tadi yang bisa kita kaji di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Mala mohon undur diri dan mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan besok kita kembali lagi di Gemah Ramadan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.